Dua pemain Inter Milan, Federico Di Marco dan Marcus Thuram dikabarkan akan kembali tampil sebagai starter melawan Frosinone pada hari Sabtu. Nerazzurri telah memastikan gelar Scudetto beberapa pekan lalu dengan kemenangan bersejarah atas AC Milan. Oleh karena itu, Simone Inzaghi memilih untuk merotasi susunan pemainnya pada pekan lalu, ketika bertandang ke Sassuolo. Namun menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi juga akan melakukan perubahan pada pekan ini untuk menghadapi Frosinone di Stadion Benito Strike. Ini akan menjadi kesempatan lain bagi Inzaghi untuk memberikan menit bermain kepada pemain yang jarang tampil di sepanjang musim. Selain itu, laporan juga memperkirakan bahwa Di Marco dan Thuram akan mendapatkan kembali posisi awal mereka, setelah diistirahatkan saat menghadapi Sassuolo. Laporan mencatat bahwa Francesco Acerbi tetap menjadi satu-satunya pemain Inter yang absen untuk pertandingan melawan Frosinone. Bek asal Italia itu masih berlatih secara terpisah setelah absen pada laga akhir pekan lalu akibat cedera paha. Inter Milan dilaporkan kembali mengalami kegagalan dalam menemukan kesepakatan terkait kontrak baru Kapten Lautaro Martinez. Menurut Sky Sport Italia, para direktur Inter sudah menggelar pertemuan puncak dengan agen Lautaro pada pekan lalu. Kedua pihak telah berupaya untuk membuat kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2029. Namun demikian, menemukan kesepakatan terkait gaji El Toro terbukti menjadi tugas yang lebih sulit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Laporan tersebut berbicara tentang kebuntuan yang sama, dengan Inter menawarkan gaji bersih per musim sebesar 8 juta euro, sementara pihak Lautaro terus bertahan di angka 10 juta euro. Pada laporan sebelumnya, pemberitaan lain di media Italia mengklaim bahwa Inter akan mengumumkan perpanjangan kontrak El Toro di akhir musim. Maka dari itu, kita akan lihat apakah kedua pihak akan menemukan terobosan dalam beberapa minggu mendatang dan mencapai akhir yang memuaskan. Dalam catatan lain, Sky Sport juga membahas kabar terbaru pinjaman Oaktree Capital yang akan habis masa berlakunya pada tanggal 20 Mei. Sumber tersebut menjelaskan bagaimana Presiden Steven Zhang memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah refinancing utang dengan bantuan PIMCO yang dapat menggantikan Oaktree sebagai kreditor. Opsi kedua adalah meyakinkan Oaktree untuk memperpanjang tenggat waktu pinjaman. Kemudian yang terakhir, Oaktree akan mengambil alih klub dan secara efektif menggantikan Suning. Namun laporan mencatat bahwa opsi terakhir masih menjadi pilihan yang paling kecil kemungkinannya pada tahap ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan bersedia mempertahankan Emil Audero untuk musim depan, sementara Bento tetap menjadi target utama klub. Menurut FC Internews, Audero telah mendapatkan penghargaan dari Inzaghi atas caranya menafsirkan peran cadangan sejauh musim ini. Inter mengontrak Audero dengan status pinjaman dari Sampdoria dan juga memiliki opsi untuk membelinya seharga 7 juta euro. Namun manajemen Nerazzurri dikabarkan belum bersedia mengeluarkan angka tersebut. Inter kemungkinan besar akan meminta diskon harga untuk mempermanenkan Audero, atau setidaknya memperpanjang masa pinjaman sang kiper. Di sisi lain, Nerazzurri akan tetap berupaya untuk mendatangkan kiper masa depan mereka di musim panas. Kiper Atletico Paranaense, Bento Matheus sejauh ini masih menjadi favorit untuk mengambil alih posisi Yann Sommer di musim-musim mendatang. Kiper asal Brasil berusia 24 tahun itu dilaporkan sangat mendukung langkah tersebut. Akan tetapi mencapai kesepakatan dengan Paranaense bukanlah tugas yang mudah, terutama di tengah meningkatnya minat terhadap Bento. Klub raksasa asal Turki, Beşiktaş dilaporkan sedang berusaha mengontrak Davy Klaassen dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Seperti dilansir FC Internews, Beşiktaş sedang menjalani musim yang mengecewakan, dan akan berusaha merombak skuad mereka untuk musim depan. Revolusi tersebut dapat mencakup kedatangan gelandang berpengalaman seperti Klaassen. Laporan mengklaim bahwa klub yang bermarkas di Istanbul itu sudah menghubungi sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Direktur Beşiktaş dikabarkan telah mengirimkan proposal resmi kepada Klaassen dengan tawaran gaji sebesar 3 juta euro per musim. Akan tetapi laporan meyakini bahwa Beşiktaş bisa menghadapi persaingan dari peminat lainnya di Serie A dan juga Liga Belanda. Klaassen memulai karirnya di Ajax dan kemudian sempat bermain di Everton dan Werder Bremen, sebelum kembali ke Ajax untuk kedua kalinya pada tahun 2020.
Bek Torino, Alessandro Buongiorno lebih memilih bergabung dengan Inter dibandingkan dengan klub lain di Italia maupun di Eropa. Menurut FC Internews, Nerazzurri secara serius mempertimbangkan untuk merekrut bek yang memenuhi semua kriteria mereka tersebut. Buongiorno masih berusia 24 tahun, berkewarganegaraan Italia, memiliki gaji terjangkau dan unggul dalam formasi 3 bek. Kendati demikian, kendala utama bagi Inter adalah harga yang diminta Torino yakni sebesar 40 juta euro. Oleh karena itu, Inter berupaya menyusun rencana, termasuk menjual talenta muda mereka Valentin Carboni yang dibanderol sekitar 30 juta euro. Solusi lain bisa berupa operasi serupa dengan kepindahan Davide Frattesi musim lalu. Dengan kata lain, pinjaman awal dengan kewajiban pembelian, yang juga bisa memasukkan pemain muda seperti Francesco Pio Esposito dalam kesepakatan. Selain itu, laporan meyakini bahwa Buongiorno sendiri bisa membantu Inter dalam mengamankan kesepakatan tersebut. Pasalnya, sang bek dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Inter dibandingkan peminat lainnya. Buongiorno dikabarkan menganggap Inter sebagai tim ideal di mana ia bisa mengembangkan permainannya. Pemain internasional Italia itu akan mendapat gaji bersih antara 2,5 hingga 3 juta euro. Laporan mencatat bahwa sang pemain tidak akan mencoba memaksa keluar dari Torino di musim depan. Kendati demikian, jika Inter berhasil mencapai kesepakatan dengan Granata, maka ia tak segan-segan bergabung dengan pasukan Simone Inzaghi. Inter Milan dikabarkan bisa merekrut bek sayap Atalanta, Emil Holm, jika Denzel Dumfries hengkang pada musim panas ini. Menurut FC Internews, Dumfries kini menjadi salah satu pemain Inter yang masa depannya masih belum pasti. Kontrak pemain asal Belanda tersebut akan habis pada bulan Juni tahun depan, namun hingga saat ini belum menyetujui kontrak baru yang ditawarkan klub. Oleh sebab itu, Inter ingin menjual Dumfries jika sang pemain pada akhirnya tak kunjung menyetujui perpanjangan kontrak hingga akhir musim. Laporan mengklaim bahwa Nerazzurri telah mengincar Emil Holm sebagai calon pengganti Dumfries. Bek sayap kanan asal Swedia berusia 23 tahun itu mulai bersinar saat memperkuat Spezia. Menyusul degradasinya Spezia ke Serie B musim lalu, maka Holm pun hijrah ke Atalanta dengan status pinjaman. Akan tetapi Holm belum mampu mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di Bergamo. Musim ini Holm telah mencatatkan 30 penampilan untuk Atalanta di semua kompetisi, dengan mencetak 1 gol dan 4 assist. Laporan mencatat bahwa transfer Holm ke Inter akan sangat bergantung pada tawaran yang akan diterima Inter untuk penjualan Dumfries. Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Nerazzurri belum pernah mencapai level setinggi ini dalam sejarah mereka. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bergomi juga melontarkan pujian kepada Inter besutan Simone Inzaghi musim ini. Seperti diketahui, Inter berhasil mengamankan Scudetto mereka yang ke-20 dengan cara yang dominan. Nerazzurri secara matematis menyelesaikan musim ini sebagai juara dengan 5 pertandingan tersisa, di mana pasukan Simone Inzaghi melakukannya dalam derby bersejarah melawan rival sekota AC Milan. Rossoneri saat ini terpaut 18 poin dari Inter, dan kemudian tim-tim seperti Juventus, Napoli, Lazio, Roma dan Atalanta bahkan tertinggal lebih jauh lagi. Selain itu, meski harus tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia dan UCL, namun Inter memenangkan Supercoppa Italiana untuk musim ketiga secara beruntun. Bergomi pun berpendapat bahwa Inter musim ini bukan hanya tentang hasil dan angka. Nerazzurri juga memainkan gaya sepak bola yang membuat mereka terkadang terlihat mustahil untuk dihentikan. Saya rasa semua tim besar ingin memenangkan gelar, ungkap Bergomi seperti dilansir FC Internews. Inter telah memenangkan banyak trofi dalam sejarah klub, tetapi belum pernah mencapai level permainan seperti ini dalam sejarah mereka. Saya hampir tidak ingat sama sekali kapan Inter mencapai level puncak seperti sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa tim ini sangat yakin mereka bisa memenangkan pertandingan berdasarkan gaya permainan. Saya tidak lupa dengan skuad peraih treble dan skuad ketika saya bermain, namun tidak ada yang bermain seperti Inter musim ini. Tutup legenda Nerazzurri tersebut. Inter Milan, kemungkinan besar tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek sayap Juan Cuadrado.
Menurut FC Internews, yang mengantisipasi bahwa Cuadrado terpaksa harus meninggalkan klub di akhir musim nanti. Inter mengontrak Cuadrado dengan durasi 1 tahun pada musim panas lalu, namun penampilannya sejauh ini selalu terganggu akibat cedera. Pemain Kolombia itu mengalami masalah tendon yang membuatnya harus absen di sepanjang paruh pertama musim ini. Kemudian, ia menjalani operasi pada bulan Desember untuk mengatasi cedera tersebut, dan harus kembali menepi selama sekitar 4 bulan. Meskipun tampil cemerlang ketika diturunkan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Sassuolo kemarin, namun perpanjangan kontrak tidak mungkin terjadi pada Cuadrado. Laporan menjelaskan bahwa Cuadrado masih ingin bermain di Eropa sebagai tujuan berikutnya. Akan tetapi saat ini minat terhadap tanda tangannya lebih banyak datang dari klub-klub di Amerika Selatan. Inter Milan, dikabarkan sedang mewaspadai potensi hengkangnya Jules Koundé dari Barcelona di musim panas mendatang. Seperti dilansir FC Internews, Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk Koundé, mengingat mereka harus melakukan penjualan di musim panas jika ingin melakukan perekrutan pemain. Laporan mencatat bahwa Inter, Chelsea, MU, Newcastle United dan PSG termasuk di antara klub yang akan mempertimbangkan untuk memanfaatkan situasi tersebut dan merekrut Koundé. Bagi Inter, Jules Koundé akan menjadi target yang logis dikarenakan ia bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah. Dalam hal ini, pemain berusia 25 tahun itu berada dalam situasi yang mirip dengan Benjamin Pavard. Inter mendatangkan Pavard dari Bayern Munchen pada musim panas lalu. Fleksibilitas Pavard membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk bermain di sisi kanan formasi 3 bek Inter. Dengan demikian, Nerazzurri dikabarkan siap merencanakan hal serupa untuk Koundé.